Bapak Ari Presiden SKK Migas. Yang kedua ada Bapak Mirzam Abdul Rahman selaku Ketua Prodi Pascasarjana Teknik Geologi ITB. Dan yang ketiga juga Bapak Abdul Bari selaku Ketua IAGL ITB. Dan juga para hadirin di ruang Hilmi dan yang berada di platform Zoom kali ini. Adapun susunan acara pada seminar Jumat Exchange Talk pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada opening speech, yang ketiga ada sesi pematerian, yang keempat ada sesi diskusi dan tanya jawab, yang kelima ada penyerahan sertifikat, dan yang keenam ada dokumentasi, dan yang terakhir ada penutupan. Sebelum memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Berlanjut ke rangkaian acara yang selanjutnya, yakni opening speech dari Bapak Abdul Bari selaku Ketua IAGL ITB. Kepada Bapak Abdul Bari dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa, Mas. Maaf, saya lagi antri nih. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Mirzam Abdul Rahman sebagai Ketua Pasca Sarjana Geologi ITB, yang terhormat Mas Budi Santoso sebagai Ketua IAGL, dan yang terhormat para senior saya, Mas Saiful, Mbak Rina, dan senior-senior yang lain, dan juga yang saya sayangi adik-adik sekalian, para mahasiswa S1, S2 di Teknik Geologi ITB. Dan tentunya yang saya banggakan, ini teman saya sendiri, Mas Ari Arjuna. Terima kasih Mas Mirzam, ada kegiatan ini sangat bagus menurut saya. Apalagi judulnya sangat menarik sekali buat kami yang kerja di bagian yang bukan benda cair. Ini sangat menarik dan sangat di mana di daerah vulkanostratigrafi bisa untuk mencari sumber minyak baru. Mudah-mudahan hal ini karena daerah kita juga batuan vulkaniknya juga banyak. Mudah-mudahan ini bisa menambah tambahan sumber daya dan cadangan baru untuk minyak kita. Dan harapannya sih hal seperti ini bisa ada terjadi kolaborasi antara industri dan universitas, sehingga teman-teman kalau ada hal yang baru ini dari universitas secara langsung kepada para ahlinya. Demikian, terima kasih dari saya, Mas Ari. Selamat Mas Ari. Kami sekeluarga GNG 90 sangat bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bari. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bapak Abdul Bari. Tak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang pastinya sudah dinantikan sekali. Jadi sesi kali ini adalah sesi pematerian dengan topik yaitu aplikasi vulkanostratigrafi dalam eksplorasi migas dan batuan vulkanik dalam eksplorasi dan produksi migas, yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Arjuna selaku Vice President SKK Migas, dan yang kedua Bapak Mirzam Abdul Rahman selaku Ketua Prodi Pascasarjana Teknik Geologi ITB. Kepada Bapak Ari dan Bapak Mirzam dipersilakan. Silakan Pak Ari. Baik, saya sharing screen dulu ya. Sudah kelihatan ya ini saya? Sudah Mas. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Mirzam selaku Prodi dan senior-senior saya. Dan juga di sini saya lihat ada Mbak Rina, mungkin saya tadi sudah lihat Mas Herman Darman, Pak Saiful, itu senior-senior saya yang hebat ya. Jadi mungkin mohon izin ini saya menyampaikan satu materi karena permintaan dari Pak
Mirzam juga sebelumnya Pak Mirzam sesuai yang kita bicarakan baru disampaikan dalam 2 hari terakhir ya. Jadi saya sedang sibuk dengan WPNB SKK Migas. Jadi mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan bisa memenuhi ekspektasi dari Pak Mirzam. Mungkin itu ya. Saya mulai saja bahwa yang diminta adalah untuk sharing vulkanik ya, batu-batu vulkanik untuk eksplorasi dan eksploitasi di migas gitu ya. Kita sudah banyak mengerjakan beberapa studi ya, terutama dengan ITB sendiri, dengan Pak Mino, Pak Mirzam itu untuk studi di Jatibarang itu nanti juga akan saya sampaikan pada akhir dari presentasi ya. Jadi intinya bahwa vulkanik itu adalah salah satu yang memang di migas itu bukan satu yang baru gitu. Jadi di seluruh dunia itu sudah banyak itu ya lapangan-lapangan giant yang berada di vulkanik. Jadi saya ganti slide. Jadi isu-isu seputar vulkanik di dalam migas yang selama ini kami inventarisasi adalah bahwa gunung api itu kan mengeluarkan energi dan panas ya. Kemudian apakah panas tersebut mempengaruhi gradien hidrotermal secara regional ya? Itu yang menjadi data. Artinya data gradien hidrotermal kita kan cukup tinggi ya, terutama di area-area backup basin ya. Sebenarnya kalau dalam beberapa paper disebutnya retro arc gitu ya, seperti itu. Karena kalau kita bayangkan bahwa basin-basin seperti yang di backup seperti Sumatera Basin, Sentral Sumatera, North Sumatera, di Jawa dan di lain-lain itu kan memang relatif lebih panas ketimbang kalau kita bandingkan dengan yang ada di lebih dalam ya, seperti Asri Basin, Arjuna Basin, dan di Barito ya. Kalau itu bisa kita lihat dari VR-nya ya, rata-rata lebih rendah dan mereka masih berada more or less di area-area oil windows gitu. Jadi itu menjadi satu bukti bahwa memang seharusnya gradien hidrotermal ini gunung api ini bisa berpengaruh signifikan terhadap industri migas ya. Terutama yang poin nomor 3 itu adalah untuk membuat immature kitchen menjadi mature. Atau sebaliknya yang sudah mature bisa juga destruktif ya, menjadi over mature seperti itu. Tapi kalau sepanjang yang kita lihat bahwa tertiary basin kita ya, di beberapa tempat bahkan tidak perlu cukup dalam ya untuk bisa mature, sehingga banyak reservoir kita dalam kondisi yang memang terpilih itu cukup dangkal ya, jadi kita cukup bisa ekonomis untuk diproduksikan ya. Misalnya di mana di Minas dan lain-lain itu kan kedalamannya kan nggak lebih dari sekitar 500 meter saja itu. Kemudian apakah vulkanisme adalah suatu proses yang kontinu ya? Nah, itu terkait dengan potensi proses eksplorasi migas di masa mendatang. Dalam konteks ini pangan migas yang di EOC banyak di situ ya, ada sama ya Jatibarang gitu ya, terus ada Pondok Makmur dan lain-lain, dan ada yang muda gitu, yang muda itu di Unut itu di sekitar Pleistosen. Jadi in between itu kalau dia continue harusnya banyak kita bisa cari gitu ya, kita cari target-target vulkanik. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak banyak pemboran eksplorasi yang menawarkan lapangan vulkanik? Itu yang harus kita elaborate. Yang paling jawabannya adalah kualitas data ya, karena vulkanik itu sifatnya absorber, sehingga data-data kualitas seismik biasanya kurang baik. Nah, kita perlu lebih dari aspek akademisi dan lain-lain itu dengan industri lebih engagement-nya harus lebih kuat dalam riset ya ke depannya, agar kita bisa menemukan metodologi. Karena kalaupun bisa lebih adalah teknologi yang bisa mengini ya. Kemudian ini ada yang terakhir, vulkanoplastik itu petrologi sistem. Ini ada di papernya di Super 2015 itu
case-nya adalah di Eagle Ford ya, itu bisa sebagai fertilizer dan bisa menekan VOC ya. Sebagai fertilizer itu karena dia ketika menjadi input dalam satu sedimentasi dia bisa mengembangkan banyak sekali alga. Kemudian kalau dia dalam satu sistem penendapan dia terkena vulkanisme, memang secara benda hidup di situ akan mati ya, tapi itu akan mempreserve alga-alga yang mati itu menjadi dengan tingkat VOC yang tinggi gitu ya. Itu case-nya di Eagle Ford. Tapi yang terakhir ini saya nggak saya tampilkan apapun karena mungkin itu akan menjadi terlalu panjang gitu ya. Kira sampai ini Pak pemohon Pak Midam, yang saya sampaikan semua terdengar Pak Midam ya. Izin takut. Oke. Ini adalah vulkanik rock ya. Kita punya ini case di Cina ya. Di Cina itu vulkanik rocknya itu dari mulai Precambrian, Mesozoik dan Kenozoik. Itu mereka banyak gitu. Artinya banyak sekali target-target lapangan reservoir yang eksis yang di Cina di situ ya. Nah kalau kita lihat bahwa lapangan-lapangan dengan batuan vulkanik bahkan ada di Indonesia yang dikategorikan giant, itu Jatibarang ya. Jatibarang itu ada 764 gas ini ya. Kalau oilnya itu setahu saya itu ada sekitar 500-400. Baru kumulatif produksi sudah 90 juta ya. Jadi even belum 30% ya. Artinya bahwa bisa kita lihat kompleksitasnya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, ini beberapa kali kita akan lihat di slide berikutnya. Tapi kita lihat bahwa di negara-negara lain pun banyak sekali yang sudah lapangan-lapangan besar yang memang memiliki batuan jenisnya vulkanik. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu hanya ada di Kenozoik ya yang saya tahu ya. Kalau kita sudah masuk di mungkin ada yang sifatnya abu-abu itu nanti kita bahas itu di Jatibarang ya. Karena beberapa hasil diskusi berkali-kali kita melakukan diskusi itu termasuk dengan Pak Mirzam. Jadi kita sepakati waktu itu pre-reef ya seperti itu. Dan di bawah itu ada sudah masuk basement ya, itu sudah berbeda jenis batuannya. Ini kalau kita lihat kita punya cukup limited ya untuk vulkanik rock ya, seperti itu. Kemudian ini ya nomenklatur stratigrafinya, itu ada sekitar 4 ini ya. Ini Mas Saiful ini. Ada LAPI ITB, terus ada Geopatra, kemudian ada LAPI terakhir kita kerjakan 2020 ya. Nah pada saat di 2020 itu kita menempatkan Jatibarang itu di pre-reef. Dan menurut saya itu sangat make sense ya, karena kalau kita lihat batu vulkanik yang menjadi reservoir adalah bukan vulkanik yang fresh dia seperti yang kita lihat di Gunung Ijen maupun di gunung-gunung yang ada saat ini ya. Tapi dia sudah mengalami diagenesa, bahkan bisa mengalami tektonik fracturing seperti itu ya. Jadi sudah ini ya. Kapan waktunya melakukan proses itu terjadi adalah sebelum drifting gitu. Jadi kita akan lihat banyak proses-proses itu, sehingga ketika kita melihat bahwa porositas dan apa yang ada di situ itu terbentuk pada saat setelah proses dia vulkanisme itu sendiri gitu ya. Nah kita akan lihat di data yang ada itu menunjukkan seperti itu gitu. Nah bahwa vulkanisme itu vulkanik itu adalah kompleks itu yang menjadi kunci dari permasalahan yang kita hadapi dalam vulkanik reservoir ya. Kita sudah lihat kalau misalkan beberapa rekan di sini termasuk adik-adik yang diajak Pak Mirzam ke mana ya, ke Gunung Ijen misalkan ya, itu kita bisa lihat dalam 40 meter 50 meter secara lateral itu sudah berubah litologi. Itu kita sangat clear gitu ya, dan jenis litologi fasis-nya sangat banyak di situ ya. Dan kita bisa bayangkan bahwa di situ itu kalau dia dalam proses yang waktu yang panjang,
dia mana yang terdisolusi, mana yang dia lebih lebih mudah terdisolusi, mana yang dia teralterasi dan lain-lain, itu akan menimbulkan heterogenisasi dari batuan-batuan vulkanik. Tapi kalau kita lihat di secara current sekarang ya, pada saat ini kita akan lihat bahwa itu beberapa case memang walaupun dia berporositas tapi konektivitasnya sangat minim gitu ya. Kita lihat beberapa jenis batuan yang memang dia bisa memiliki porositas, tapi kalau dia tidak memiliki konektivitas, misalkan ada charging dari kitchen, itu mungkin akan sulit untuk bisa menjadi satu reservoir seperti itu. Kemudian, ini dia salah satu ininya ya. Jadi yang menjadi di sini ada beberapa, jadi saya ambil dari beberapa paper ya, ini jadi ada primary porosity, secondary porosity, ada fracture itu ya. Kalau kita lihat di gambar PMI dan core-nya bisa kita lihat yang sebelah kanan itu fracture, yang sebelah kiri itu adalah disolusi ya, berupa pagi-pagi seperti gitu ya. Jadi jenis dari ininya litologi dan reservoirnya adalah istilahnya primary, kemudian diagenesis secondary yang bisa juga terjadi karena weather dan lain-lain, kemudian ada karena tektonik layer berupa fracture ya. Nah, yang berupa fracture ini itu juga umum yang terdapat di fracture basement dan endapan di atasnya yang lebih tua ya, seperti vulkanik ini ya. Kita nanti bisa kita temukan juga itu di vulkanik di Tanjung dan di Jatibarang. Jadi kalau kita lihat proses diagenesisnya adalah sebagian besar adalah dia weather, leaching, denudation, dissolving dan lain seperti itu. Jadi itu meng-create porositas. Tapi kalau kita lihat bahwa interior dari satu batuan vulkanik yang dalam satu sistem itu berbeda-beda, tentunya itu akan memiliki berbeda-beda dari sisi kualitatif dan kuantitatif. Oke, ini vulkanik dalam migas yang sama ini menjadi menjadi highlight ya, yaitu subvulkanik. Subvulkanik itu adalah sebenarnya batuan sedimen. Jadi ini sudah selalu berulang-ulang bahwa kita memang tidak bisa dipungkiri kita punya potensi di subvulkanik, terutama dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur, mungkin di sebagian di Sumatera, di sepanjang sesar Bukit Barisan seperti itu kan. Itu kan di bawahnya pasti ada sedimen itu. Nah, sedimen itu tidak bisa diapa-apakan karena belum kita memperolehkan metodologi dan teknologi yang bisa mengimaging seperti itu. Tapi faktanya kita menemukan banyak sekali oil seepage ya. Bahkan saya pernah melakukan perjalanan di Jawa Tengah itu, kita datangi semua seepage itu dari mulai Serayu sampai ke Cipluk itu di sebelah dekat Semarang ya. Jadi kita lihat di atas gunung Karangkobar itu kita bisa melihat rembesan gas di situ ya, sehingga satu kampung itu bisa menggunakan gas tanpa harus beli seperti itu. Kemudian adalah kegiatan-kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini tidak didedicate untuk vulkanik, tapi kita bisa melihat bahwa banyak kegiatan-kegiatan di eksplorasi yang menargetkan build up seperti itu, yang seperti karbonat, ternyata yang diperoleh adalah vulkanik dengan paling enggak kita belum pernah mendapatkan yang bagus ya. Kecuali cerita orang tua zaman dulu waktu pengeboran Jatibarang itu, saya sempat bertemu dengan beberapa senior di Pertamina. Mereka melakukan pemboran tanpa disadari mereka menembus di bawah tanah akar, dan di situ mereka melihat bahwa kok di rotarinya itu hitam gitu. Nah, disitulah sejarah ketemuan Jatibarang, bukan dibor dengan tapi mendapat istilah. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik vulkanik reservoir. Ini juga isu yang sangat
isu ya, artinya satu bahasan yang paling enggak kita hadapi adalah di Jatibarang ya. Kita punya kategori cadangan besar tapi dengan kumulatif yang kecil dan sudah studi berkali-kali ya. Nah, karakterisasinya karena batuannya batuan vulkanik yang sangat kompleks. Mungkin kita nggak akan terlalu detail di situ karena kalau terlalu detail akan, tapi paling nggak saya akan tunjukkan beberapa evidence bahwa itu memang kompleks itu di situ. Kemudian ini adalah subvulkanik ya, subvulkanik kalau kita sebenarnya, oke, nggak kelihatan atasnya. Ini subvulkanik ya, kalau bisa kita lihat subvulkanik ini yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa batuan-batuan vulkanik sangat absorb terhadap energi seismik sehingga ketika dilakukan akuisisi kita tidak pernah mendapatkan data-data yang bagus ya, itu karena seismiknya gelombang yang dipancarkan tidak kembali, kemudian signal dengan noise-nya itu kebanyakan noise ya, kemudian impedans kontrasnya itu membuat banyak noise gitu. Jadi saya sudah selama saya di BP Migas SKK Migas itu sudah berapa kali kami mencoba terobosan ya, mencari celah-celah setipis mungkin gitu ya vulkanik yang bisa kita ambil data seismiknya itu dari Ciamis Brebes tuh sekitar tahun 2000, lupa saya 2013 atau 2016 itu Majalengka kita coba ambil juga. Itu sudah kita lihat itu kita pilih dari data-data grafiti dan lain-lain mana yang kira-kira grafiti magnetik ya, kira-kira efek yang vulkaniknya paling sedikit gitu ya. Ternyata biar sedikit juga tetap cabai rawit gitu. Kita nggak bisa mendapatkan sinyal yang bagus, gambar-gambar pun tetap relatif jelek. Yang terakhir itu 2020 itu ada fibrosis kita coba. Karena fibrosis itu kita harapkan memiliki frekuensi yang lebih tinggi ya, karena kan dia di apa istilahnya dihentakkan berulang-ulang gitu. Jadi sinyal yang dikirim itu diharapkan jauh lebih tinggi frekuensinya seperti itu. Tapi juga tidak menghasilkan improvement dari image. Oke, nah ini kita lihat bahwa kita buktikan bahwa memang data-data oil seepage kita banyak di sini gitu ya. Itu di daerah-daerah yang ditutupi batuan vulkanik. Tapi kita tidak pernah mendapatkan lapangan di situ. Jadi kita akan melihat ini sebagai salah satu potensi gitu. Nah, bagaimana mengunlocknya? Nah, ini mungkin nanti Pak Mirzam dan rekan-rekan yang masih melakukan riset bisa elaborate nih bagaimana kira-kira mengcombine misalkan data entah saya sudah lihat sih berapa kombinasi teknologi ya, pasti seismik, magnetotelurik dan lain-lain ya, tapi belum mendapatkan komposisi yang pas. Mungkin nanti itu menjadi PR-nya para akademisi lah. Kita dari ini bisa support lah dari industri ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang hitam-hitam ini adalah oil seepage banyak gitu. Oke, ini ada gambar saya ambil dari filenya Pak Awang ini ya. Jadi kita lihat bahwa gambar ini yang di bawah vulkanik ini ada seperti ombak itu gambar dari Van Bemmelen ya. Apakah ini related atau enggak saya ini, tapi menurut saya mungkin Pak Van Bemmelen ngambil seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa gambar itu adalah gambar trust itu ya. Kalau kita lihat di deep slope yang di Makalala seperti itu kan, tapi itulah hanya analog ya. Tapi intinya di bawah dari vulkanik itu kita bisa temukan sedimen sebagaimana kita melihat ini. Jadi kompleksitasnya pun kalau yang sedimennya juga kompleks itu akan sulit buat kita. Tapi kita coba memitigasi misalkan bagaimana ada teknik nggak misalkan secara konsep dulu ya, mana yang mungkin secara dari sisi batuan sedimennya jauh lebih mudah daripada yang sifatnya kompleks seperti itu. Kemudian ini
contoh nih, kalau nggak salah Pak Mirzam nih dulu studi dengan Kang Yan nih Pak Mirzam, saya masih ingat nih waktu ini salah satu gambarnya saya ambil ini. Itu dilakukan pemboran di Saudi ya, di Saudi itu menargetkan karbonat build up. Ternyata setelah dibor itu adalah vulkanik ya. Macam ingat Pak Mirzam ya. Itu jadi vulkanik itu, nah waktu itu responnya adalah wah vulkanik gitu, seolah-olah kalau vulkanik itu adalah berita buruk. Padahal menurut saya walaupun di situ karbonat build up mungkin juga berita buruk karena nggak ada charging di situ, nggak cukup gitu ya, artinya kitchennya untuk bisa di situ, karena toh batuan vulkanik pun bisa menjadi reservoir seperti itu. Ini yang kegiatan eksplorasi yang dilakukan tidak menargetkan pada vulkanik tapi mendapatkan vulkanik. Dan ini ada beberapa lagi di Mandar Surumana, gitu ya. Kita lihat di hotspot pada Eosen ya. Kita lihat bahwa sumur Kris itu juga dia ada vulkaniknya, kemudian Rangkong itu malah yang karbonanya tidak ada, yang ada vulkanik. Jadi rata-rata bisa kita lihat bahwa vulkanik yang diproyeksi itu adalah vulkanik. Nah, kembali ke bahwa kenapa di situ tidak memperoleh hidrokarbon, ya mungkin karena petrosistemnya kalau menurut saya ya. Gitu. Oke, lanjut, ini adalah Sultan ya. Kita lihat bahwa mobil yang dapat, dia juga dapat oil tapi tidak ekonomis, akan ekonomik statusnya. Kemudian kita lihat bahwa yang coklatnya adalah vulkanik ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ada Eosen Reef di sini. Eosen Reef ini kan dia riftingnya kan mungkin setelah vulkanik itu ada gitu. Kalau kita lihat dari sininya, mungkin itulah yang saya setuju dengan tadi yang premis di awal yang kita sampaikan bahwa Jati Barang itu ya mungkin rare gitu ya. Ada proses di situ yang membuat batuan vulkanik itu menjadi lebih ramah terhadap charging hidrokarbon seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah pemboran di punya Exxon Mobil. Oke, ini batuan vulkanik pornoplastik lapangan Wunut ya, nama Wunut ini kita kenal. Lapangan Wunut ini adalah lapangan dengan reservoir vulkanoplastik. Dia muda Pleistosen ya. Kita bisa lihat bahwa di Wunut ini vulkanoplastiknya terbentuk antiklin. Kemudian dia ada charging vertikal. Karena kenapa diketahui vertikal? Sebenarnya ada jadi kalau kita lihat semakin ke atas dia kan berlapis-lapis gitu ya. Nah, semakin ke atas itu lapisan isi reservoirnya itu semakin sedikit, jadi semakin bawah semakin banyak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa di Wunut itu adalah vertical migration dan dia vulkanik gitu. Nah, kalau kita punya di sini sudah ada lapangan vulkanik, mungkin nggak ada in between gitu yang di antara Eosen dan Pleistosen itu tempat lain yang bisa kita identifikasi sebagai reservoir vulkanik. Nah, itu yang itu. Karena selama ini kan karena mungkin dianggap high risk ya, tidak bisa diidentifikasi dan lain-lain, itu kita tidak menjadi menjadi target gitu ya, itu. Dan memang selama saya di SKK Migas pun saya untuk eksplorasi belum pernah melihat satupun yang dibor dengan target batuan vulkanik. Oke, ini kembali yang di Wunut di line B bisa kita lihat bahwa proses seismiknya pun tidak terlalu, tapi kita masih bisa melihat strukturnya di sini. Nah, ini adalah basement fracture ya. Dia di Tanjung Field ya. Kita lihat bahwa di sebelah, jadi dia disebutnya P-zone gitu. P-zone itu dikategorikan sebagai basement, tapi itu basement quote and quote ya.
bisa jadi dia vulkanik gitu. Karena kalau kita lihat dari core-nya pun dia masih berupa jelas vulkanik konglomerat dan vulkanik rock di sini. Kita bisa lihat ada kayak setutuf gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia terproduksi cukup di hijaunya itu dari sekitar mungkin sekitar 80-100 sudah, itu sudah hampir 40-an ya, 30-an ya di vulkanik, saya nggak ingat, tapi itu juga cukup besar ya diproduksikan. Dan memang di lapangan Tanjung ini dia karena sifatnya threshold itu secara geomekanik shear maksimumnya itu adalah horizontal ya. Jadi tidak dengan pemburuan vertikal itu sangat open pit ya, sangat dia mampu menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon dengan baik. Nah, ini gambarnya kan, kalau kita lihat fracture-nya itu terbuka lebar di sini kan. Ini kan dia sistemnya kan dia transport sistem, jadi itu. Zona P ini ada 69 ya, jadi recovery faktornya sudah 42%, besar sekali nih di P zone ini. Jadi ini salah satu lapangan yang sangat bagus lah. Ini bisa kita bilang bahwa P zone itu sebenarnya adalah batuan vulkanik gitu. Lanjut, nah ini kita kembali ke topik awal. Mungkin Pak Mirza nanti saya dibantu, saya ada yang lupa Pak Mirza, ini kan studi kita waktu tahun 2020 Pak. Ini vulkanik reservoir Jatibarang. Jadi kalau kita lihat sumurnya sudah sangat banyak dan kita punya OIP-nya itu 416 ya. Jadi kalau kita lihat pengurasannya kumulatifnya 83 juta ya. Baru 30% jadi gitu. Itu yang membuat di lapangan ini menjadi objek studi berulang-ulang. Tadi kita bisa lihat ada 4 studi di situ ya, yang di halaman awal itu. Bagaimana kita mencoba meningkatkan recovery factor di sini. Dan ternyata sulit sekali ya, seperti itu. Nah, ini sumur-sumurnya sudah banyak ya. Sumur ini ada mungkin berapa ratus ya, ratus lebih. Kita lihat bahwa pada kondisi awal es itu siklus, jadi ada siklus berulang-ulang yang siklus vulkanik, tapi treatmentnya adalah treatment dengan litostratigrafi ya di sini ya. Jadi S1, S2, S3, S4. Mungkin Pak Mirza nanti bikin prodi S4 Pak. Ini S3-nya ini adalah reservoir utama gitu ya, yang kontribusi 90% produksi dari situ. Tapi bisa kita lihat dari sisi kompleksitas ya. Saya punya slide-nya, tapi kita pernah melakukan tracer ya. Tracer itu menginjeksikan satu fluida dengan penciri seperti gitu ya. Nah, itu ada dua sumur injeksi. Hampir semuanya tidak terdeteksi di sumur-sumur yang kita targetkan untuk bisa melihat di situ. Artinya si cairan itu lari kemana kita nggak tahu gitu. Ada satu sumur yang bisa mendeteksi dalam 272 hari gitu, dengan jarak yang relatif nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meteran ya. Jadi kita lihat bahwa interior dari batuan-batuan vulkanik gitu sebagai reservoir itu sangat kompleks. Nah, walaupun terhubung mereka itu dalam satu rejim pressure, tapi bisa memiliki beberapa oil water contact ya, seperti yang ada di gambar sebelah kiri yang hijau ini, minyak, dan di bawahnya itu air, ada minyak lagi, ada air seperti itu. Dan OWC terdalam di 2430 meter gitu, menunjukkan bahwa reservoir ini cukup kompleks. Bukan cukup ya, sangat kompleks. Nah, ini pembagian siklus vulkanik yang dilakukan di studi-studi sebelumnya. Sebelum kita menggunakan vulkanostratigrafi, jadi kita lihat ada break-situ gitu, ada berapa itu, satu siklus itu seperti itu, ada dua siklus, siklus ketiga gitu. Dan lihat jenis-jenis batuan di sebelah kanan, dan ini ada data lognya.
di JTB 182 ya cukup panjang ini dia nih. Ya itu ininya sumurnya open hole. Dan ada lava, tuf dan breksi, 3 itu. Nah, terus tufnya sendiri ada beberapa jenis, ada kristal, ada litik, ada vitrik, ya, itu ya. Kemudian ada breksi, ada kita bisa lihat bahwa itu pun memiliki porositas dan permeabilitas yang berbeda-beda ya di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa jenis Fasies memiliki output yang berbeda. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa barang ini tentu bukan barang fresh gitu ya. Dia sudah ada proses diagenesa di sini. Nah, itu yang membuat kita perlu lebih ke depannya mencari satu teknik bagaimana kita bisa menambah pengurasan ya dari 30% itu menjadi paling enggak di atas 50% lah. Itu kalau angkanya 400 juta itu 20% itu 80 juta itu. Jadi cukup menendang ya harusnya ya kalau kita bisa ini kita menjadi PPR kita bersama. Nah ini dari situ kita sumur-sumur itu dilakukan korelasi, dari korelasi itu maka dilakukan pembagian siklus ya. Jadi kita bisa lihat basicnya menggunakan litostratigrafi. Kemudian ini kita bisa juga kita lihat bahwa dari situ kita bagi ada sektor yang buruk gitu ya, ada sektor yang medium, ada yang very good, yang warna kuning gitu ya. Jadi ada bulatan-bulatan itu adalah bulatan-bulatan yang berapa kumulatif produksi per sumur di situ kita lihat. Nah, sangat mengganggu bagaimana sangat challenge bagaimana kita bisa memodelkan ya. Kadang-kadang sumur yang kita ada di sekitar sumur yang dengan bubble besar itu bisa dry loh, itu kan satu yang sangat mengganggu ya. Bagaimana kita bisa memodelkannya gini. Ini udah akhirnya kita lakukan studi 2019-2020 itu 2 tahun itu dengan Pak Mino dan Pak Mirzam, dengan Pak Wahyu Trioso waktu itu ya. Tapi menurut saya masih ada yang harus kita improve dari situ. Nah ini adalah kita lihat seismiknya ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat kursor saya katanya ini kalau kita kan sebenarnya kayak mungkin ini gunung tadinya, gunung besar, jadi dia karena proses dia terpapas gitu ya. Kalau kita lihat kan dia cukup ada yang naik kayak takuan perahu seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah, apakah dia terdiri dari kon-kon yang memang berpindah-pindah? Kalau yang dimodelkan kan kon-konnya itu kan vertikal ya, jadi ada 7 kon ke atas gitu kan. Tapi apakah berpindah-pindah, apakah di satu kon besar yang terpapas gitu ya, itu juga harus kita rekonstruksi lagi. Dan kebetulan sekarang ini sangat mudah kita dapatkan buku-buku referensi dan juga paper mengenai seismik vulkanostratigrafi. Seismik vulkanostratigrafi adalah salah satu teknik untuk kita mengidentifikasi body bentuk dari si reservoir, kemudian dari situ kita baru bisa memodelkan interior dan propertinya. Berikutnya adalah propertinya seperti itu. Jadi setelah diimprove kita bisa lihat bahwa tetap bentuknya seperti ini kayak takuan perahu. Ini adalah yang dikerjakan studi kemarin, ada 7 kon ya, jadi kon yang paling atas itu yang warna warna pink gitu ya, ada bukan pink ya, warna merah muda lah. Kemudian warna ungu di kon 6, ada kuning kon 5 seperti itu ya. Apakah seperti ini gitu Pak? Ini juga harus kita review lagi. Karena ini datanya pun kurang clear ya, tapi kita harus bisa melihat warna-warna di sini.
Ini dari sebaran kon yang diidentifikasi, kalau bisa kita lihat bahwa dari konsepnya itu adalah satu kon gitu. Nah, kon dari yang paling sebaran kon satu dia menjadi sentral vulkanik, eruption atau eksplosif apa gitu seperti itu. Kemudian sebaran kon 2, 3, 4 dan lain-lain. Nah, itu kita melakukan mapping menggunakan Bugi dan McKenzie ini ya. 1998 nih, Bronto ini teman kami, teman saya dan Pak Bari nih. Orangnya ya, Mas Bronto Sutopo ini. Nah, itu kita bisa lihat ada sentral, proximal, medial, dan distal. Seharusnya interiornya bisa kita buat, ini sudah dibuat seperti itu. Tapi apakah bentuk dari reservoirnya itu seperti itu apa tidak? Nah, itu menjadi problem. Nah, kita lihat seperti ini kalau kita lakukan korelasi. Nah, salah satu pertanyaan yang paling mendasar kalau misalkan kon 5 kuning itu adalah satu kon baru, tentunya dia ada body dari vulkanik yang mungkin terrefleksi di bawahnya atau bagaimana gitu ya, atau di tempat lain atau tempat lain, atau misalkan ada sharing atau bagaimana ya, karena siklusnya sama seperti gitu, tapi dengan waktu yang berbeda. Itu bagaimana kita mengiriskannya seperti itu. Nah, ini adalah seismik vulkanostratigrafi. Kita lihat kenapa saya beranggapan bahwa kemungkinan punyanya Jatibarang itu adalah salah satu gunung yang terpangkas. Kalau kita lihat kan onlap-onlapnya sama tuh, dia ada sebelah kiri sebelah kanan tuh onlap-onlapnya. Kemudian ada yang dia agradasi, ada yang retrograsi, segala macam. Dia akan adalah mungkin satu body. Tapi satu body itu mungkin Pak Firman bisa menjawab, apakah seperti di Ijen atau yang berpindah-pindah konnya, atau seperti di mungkin Pakuan Perahu, atau hanya satu, atau bagaimana, nanti bisa kita. Tapi itu adalah salah satu teknik yang ini papernya punyanya Bischoff ya, saya sudah baca juga. Menarik, dia memiliki beberapa case, tapi semuanya tidak ada hubungan dengan migas ya. Karena saya lihat semua gunungnya ini masih gunung-gunung bagus, jadi dia begitu itu dia langsung terpreserve gitu ya. Bukan dalam konteks pre-reef ya, sempat dia lama di surface gitu ya. Nah, kalau ini kan dia begitu terus dia langsung tertimbun karena ada subsiden di situ ya. Nah, kalau di tempat kita kan di Jatibarang itu kan dikategorikan pre-reef, itu berarti ada hiatus di situ. Oke, nah kita bisa lihat bahwa mana yang proximal, medial, distal sampai ultradistal itu harusnya bisa kita kategorikan dulu. Itu nanti baru dengan data-data yang lebih data sumur dan lain-lain yang lebih akurat baru bisa di model lebih lanjut. Nah, ini adalah seismik vulkanostratigrafi yang bisa kita lihat. Dia ada satu tapi ada punya banyak fan ya. Dia kayak monochromatic vulkano gitu ya, ada fan satu, ada fan ketiga. Apakah seperti ini gitu kan? Ada intrusi di bawahnya gitu, nah, itu Pak Mirzam. Kalau kita lihat di sini kan ada yang multi layer ya, multi intrusion ya. Vulkano ini seperti di gambar yang sebelah kiri bawah. Nah, kita akan model. Nah, ini slide terakhir saya. Mudah-mudahan sih bisa memberikan takeaway yang terutama buat yang masih belajar dalam segala level ya. Tentunya semakin tinggi semakin bisa punya istilahnya bisa menangkap takeaway ini sebagai salah satu challenge kita untuk bisa lebih giat melakukan satu riset, sehingga kita bisa mendukung negara ini untuk bisa memperoleh sumber-sumber energi walaupun ada isu-isu transisi segala macam. Tapi saya yakin sampai 2050 kita masih membutuhkan jumlah migas yang lebih besar dari yang sekarang, walaupun proporsinya lebih kecil ya secara proporsi, tapi jumlahnya akan lebih besar. Apakah itu semua harus kita peroleh dengan beli? Kan seyogianya kita harus lebih kreatif untuk mencari migas kita sendiri. Jadi yang pertama adalah subvulkanik. Nah, itu perlu dikaji lebih lanjut dari segi
metodologi dan teknologinya, kemudian penerapan mulai di familiarisasi seismik vulkanostratigrafi ya untuk lintas dengan data seismik ya. Barangkali bila kita bisa menemukan banyak potensi-potensi yang kita bisa lihat bahwa dari mulai Eocene sampai ke Pleistocene ternyata kita bisa punya gitu ya, ada Jati Barang dan Ngunut. Nah, in between bisa nggak kita temukan gitu seperti kayak gitu ya. Ini yang menjadi PR kita bersama. Mungkin waktu itu let's do it kalau memang ini menjadi satu yang menarik. Kita bisa moving forward bersama Pak Mirza, Bapak-bapak dan lain-lain, rekan-rekan. Mohon maaf kalau memang tidak terlalu dalam karena memang saya bersedia untuk lebih dalam untuk bisa karena data saya banyak tapi waktu saya kurang untuk menyusun ya. Jadi hanya segini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak-bapak sekalian. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Saya stop screen. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Arjuna atas pematerian yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada Bapak Mirzam Abdurrahman untuk melanjutkan materi yang kedua. Untuk Mas Mirzam dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari tadi sudah memberikan insight yang cukup lengkap terkait permasalahan batuan vulkanik, baik yang subvulkanik maupun batuan vulkaniknya sendiri. Itu sedikit contoh sudah sangat lengkap dan advance sekali. Jadi saya ingin menyampaikan Mas dan Bapak Ibu sekalian, karena di sini pun hadir mahasiswa S1, S2, S3. Saya mencoba mengingatkan kembali tentang filosofi dasar vulkanostratigrafi apa, kemudian bisa paham gitu kenapa permasalahan yang tadi disampaikan oleh Mas Ari muncul untuk subvulkanik. Untuk di vulkaniknya sendiri ternyata kita juga punya permasalahan gitu ya. Kenapa kemudian ternyata bisa berlapis-lapis, kenapa dan itu satu siklus dan sebagainya. Kenapa di Jati Barang sendiri pun yang reserve-nya sangat besar, kemudian ketika produksi sangat sulit sekali kita tingkatkan. Nanti kita akan coba lihat. Baik, ini sekilas saya sampaikan tentang filosofi dasar dan beberapa contoh saja, nanti mungkin kita akan lebih baik diskusi setelah ini. Ini filosofi dasar untuk mengingatkan kembali, jadi hanya 2 produk, 3 mungkin ya, produk yang kemudian dari gunung api yang sifatnya fusif, kemudian ini yang eksplosif dibagi dengan modus Campbell atau piroklastik, yang kemudian kalau kita berbicara vulkanostratigrafi, maka barang itu harus dikembalikan ke sumbernya. Itu yang membedakan. Jadi kalau lito cukup batuannya sama pada umur yang sama, maka memiliki litostratigrafi atau satuan formasi yang sama. Tetapi kalau vulkanostratigrafi tidak bisa, meskipun barangnya sama, tetapi sumbernya berbeda, barang sama sumbernya berbeda, maka harus dikembalikan ke sumbernya. Jadi bisa dibayangkan. Tadi Mas Ari menjelaskan banyak hal di lapangan Jati Barang, lokasi di lapangan A dan di sebagainya. Barang itu harus diidentifikasi sebagai lava, piroklastik atau lahar, kemudian sumbernya dari mana. Kalau sumbernya berbeda, maka harus dikembalikan ke sumbernya. Nanti kita akan lihat apa konsekuensinya kalau itu tidak dikembalikan ke sumber dan hitung kita bersama-sama. Jadi ini prinsip dasarnya kita punya beberapa produk, ada yang efusif, ada yang eksplosif, dibalikan ke sumbernya, kemudian kita tahu genetiknya. Kalau dia piroklastik aliran, jatuhan set, kita kembalikan lagi ke genetiknya. Kemudian kalau dia lava, kemudian abu vulkanik, kita balikan lagi ke genetiknya. Dan berikutnya adalah tentang deskripsi. Nah ini hal-hal dasar yang kemudian juga perlu kita sama-sama mengingatkan kembali. Kalau kemudian kita berbicara batuan piroklastik, maka deskripsinya pakailah batuan piroklastik gitu ya. Karena kemudian prinsipnya adalah batuan sedimen, maka kita bisa pakai Benward, Petijon, Gilbert dan sebagainya. Bukan apa-apa, karena 2 barang tadi berbeda, kemudian penanganannya pun harus berbeda. Tentu cara deskripsinya juga tidak boleh sama kalau kemudian barang itu berbeda. Ini filosofi dasarnya, nanti kita akan lihat apa yang kemudian akan terjadi kalau hal dasar ini yang kita pelajari dari Krismin, Petro sampai Vulcano yang sekarang sedang ambil oleh kalian itu ya sudah dianggap sama saja. Kita akan muncul nanti problemnya gitu ya. Baik, lanjut. Nah, vulkanostratigrafi itu sangat
sering sekali sederhanakan, seolah-olah itu hanya pembagian soal tadi. Pembagian apakah dia efusif, eksplosif, kemudian dia rombakan menjadi, kemudian diplot ke dalam tingkatan satuan stratigrafi yang kita kenal, kemudian busur, manggala, brigada, kuluk, dan gumuk. Ini benar, ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Kalau kita bekerja di daerah vulkanik, maka kita harus mulai ini. Tetapi bukan ini tujuan akhirnya. Bukan hanya sekedar membagi apakah gunung api A dan B ini berasal dari situ busur yang sama, apakah gunung api ini memiliki beberapa gumuk, apakah ini menjadi bagian dari brigada, manggala, bukan hanya itu. Gitu ya, kita lihat. Ini, busur misalkan secara filosofi dikatakan busur. Mungkin bisa dimajukan lagi, ada busur Sunda, busur Banda, kemudian busur Selebes Sangihe sama Halmahera. Ini pun sering hanya berhenti di sini. Ya pokoknya busur dibagi menjadi 4. Tetapi kita tidak sering menggali kenapa kalau misalkan berada dalam suatu busur yang sama, gunung api itu memiliki karakter yang sama. Itu yang sebenarnya diharapkan dari vulkanologi. Contoh, kenapa gunung api, balik lagi sebentar, kenapa gunung api yang berada di Sunda, misalkan ya, Merapi dan juga Semeru kadang-kadang aktif bersamaan. Kenapa gunung api yang kemudian berada di Halmahera bisa aktif bersamaan dan berada api yang lain juga bersamaan? Karena gunung api itu berada dikontrol oleh I.O. yang sama. Artinya dikatakan busur yang sama kalau gunung api itu berada pada plate interaksi atau plate tektonik yang sama. Begitu plate-nya beda, harusnya ganti busur itu. Harusnya diganti. Maka saya pendapat sebenarnya kalau Sunda api itu terlalu panjang sampai hakim mendekati Banda, harusnya kita potong di antara Bali dengan Lombok. Saya pernah mengusulkan, udah kasih aja namanya Mandalika Up gitu ya, karena ada sirkuit Mandalika. Ya. Karena apa? Karena kita sudah lihat plate tektoniknya di Indonesia bagian barat itu kita punya kontinental, di tengah itu kita sudah punya transisi. Di Indonesia bagian timur jelas kerak samudanya lebih banyak. Yang transisinya di antara Bali sama ini konsekuensinya tidak hanya soal timing waktu erupsi, tetapi eruption style-nya, produknya akan berbeda. Begitu produk banyak yang eksplosif di sebelah barat, di tengah berkurang, di timur kemudian semakin berkurang lagi, maka itu bisa membayangkan. Harusnya kalau kita nanti berhadapan dengan lapangan vulkanik dengan karakter yang berbeda, beda yang akan kita jumpai, ya, dari sisi afinitas, dari sisi keasaman dan sebagainya, volumetik pasti akan berbeda. Ini tentang busur sebagai pengingat. Ini kita sering membandingkan antara Jepang dengan Indonesia. Kenapa sering dibandingkan? Ini bukan karena saya belajar di Jepang, tapi karena kita punya kemiripan, gitu ya. Kita punya arc yang tegak lurus perpendikular, contohnya dari Northeast Sonzu-Arc itu yang utara selatan, kita di Southwest Sonzu-Arc itu dia objek miring, kemudian di Ryukyu yang selatan ini kemudian perpendikular. Apa yang kita lihat dari sini? Gunung apinya saja dari sini bisa kelihatan di bagian tengah turun density-nya. Persis yang terjadi seperti kita pada waktu bekerja di Sumatera. Panjang pulau 2 kali Pulau Jawa, tetapi gunung apinya turun. Tapi begitu di Jawa gunung apinya menjadi 35. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata pembentukan gunung api ada kontrolnya. Ini pun termasuk part dari pemahaman vulkanostratigrafi. Jadi kita mencari, kalau kita mau mencari barang yang sama dengan jati barang, di mana kita akan dapat? Kenapa di Jawa lebih banyak, kenapa di Sumatera tidak? Ini konsepnya gitu ya. Karena kalau kita memiliki gunung api yang terbentuk pada tatanan tektonik yang perpendikular tegak lurus seperti di Northeast Sonzu-Arc dan di selatan di sini di daerah Kagoshima, kedalaman pembentukan gunung apinya terpenuhi dua-duanya sehingga gunung api berpasangan, ada yang dekat dengan palung, ada yang di belakang. Itu yang kemudian perlu kita lihat. Tadi Mas Ari menyampaikan banyak sekali permasalahan tentang jati barang. Saya mengatakan pada waktu itu jati barang adalah PR kita bersama saat ini. Itu belum tuntas, itu tidak benar. Tapi dalam kacamata saya sebagai seorang vulkanolog, kalau kita di jati barang, ada nggak barang itu jangan-jangan pasangannya? Kalau kita melihat konsep yang ditampilkan tentang gunung api berpasangan, mungkin maju, oh di sini nggak ada, balik lagi, mohon kembali. Nah artinya apa? Gunung api itu ada pasangannya. Somewhere entah barat timurnya itu yang barangnya serupa, atau yang berada di selatannya tertutup oleh gunung api yang gunung api lebih muda saat ini. Itu ya. Jadi kita boleh tidak tuntas dengan jati barang, masih ada PR masalah, itu satu hal. Tapi kita bisa melihat jangan-jangan ada barangnya nih kalau konsepnya kayak gini. Itu yang harus bisa kita lihat dalam pemahaman konsep vulkanostratigrafi. Lanjut, Brigada Manggala saya bahas sekilas saja. Ini artinya hanya dalam skala yang lebih kecil atau
jaringan yang lebih pendek, yang satu memiliki kaldera 1 atau lebih, kemudian terdiri dari beberapa kerucut gunung api. Jadi dikatakan manggala, kemudian bergada yang lebih kecil. Lanjut lagi. Ini yang katakan Kuluk sama Gumuk. Jadi kalau kita punya satu tubuh gunung api, tadi yang digambarkan, apakah Jati Barang ini adalah satu tubuh gunung api tunggal, kerucutnya ada satu, atau tumpengnya demikian sebenarnya? Bisa terbayang. Satu kerucut, kemudian kita ada kerucut sampingnya. Apa konsekuensinya Gumuk 1, 2, 4, dan 5 ketika muncul di sini? Akan memberikan gangguan terhadap batuan yang ada sebelumnya. Mudah bisa diikutin ya. Jadi kalau Gumuk 1 itu menerobos, Gumuk 2 menerobos 4 dan 5, maka yang tadi Gumuk 3 itu diterobos oleh kerucut-kerucut kemudian, maka jalur yang akan dilewati sana ada atrasi. Atrasi bisa menutup porositas, bisa membuka porositas. Nah, sampai sini kemudian kita bisa membayangkan bahwa ternyata kita bekerja di arah vulkanik, tetapi pemahaman tentang endapan mineral, mineralogi juga penting. Itu maka teman-teman sekarang kan sangat spesifik ya, ada spesialisasi dan lain-lain. Tapi ilmu ini harus dipegang sama kita. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ini disampaikan sama Mas Ari sekilas. Porositas primer kalau tidak dibantu dengan fracture itu akan kecil. Tapi porositas primer belum ada fracture yang baru diterobos. Mungkin di sekitar Gumuk 1, 2, 4, dan 5 dia bisa naik. Karena pada waktu dia naik, mencuci sebagian, meninggalkan rongga. Kira-kira sederhananya begitu, mudah-mudahan bisa diikutin. Baik, lanjut lagi. Nah, setelah tadi dibagi menjadi Kuluk dan Gumuk, maka ini bisa dilihat dalam standar stratigrafi di 1996 dan sekarang sedang direvisi oleh IAGI di pengurusan kemarin dan juga Mas STJ sekarang. Bukan hanya ini gitu ya, hanya boleh membagi bahwa lavanya dibagi menjadi 1, 2, 3, kemudian piroklastiknya itu hal mudah. Contohnya ya, ini peta stratigrafi yang dibuat salah satu bimbingan saya di Raja Basa. Kalau kita pakai lithostratigrafi, warnanya cuma satu itu, satuan gunung api, muda atau tua tidak teruraikan. Bisa ditanyakan sama para mahasiswa sini atau Mas dan Mbak. Kalau itu dihitung sebagai satu satuan, volumenya menjadi sangat besar sekali. Mau dikasih properti berapa porositinya? 1% dikali volumetrik keluar besar. Bisa diikuti sampai sini. Tetapi kalau ini kita pisahkan berdasarkan kolom yang kita lihat di sana, bahwa lava itu berbeda umur, harus kita pisahkan. Kalau sumbernya berbeda umur, harus kita pisahkan juga. Maka akan menjadi segmented. Tadi yang disampaikan Mas Ari tentang Jati Barang tadi, kita punya barang yang sama, area yang sama, tetapi kita punya kompartemen-kompartemen tadi. Ternyata kompartemen bisa jadi struktur. Ternyata strukturnya nggak ada gitu. Berarti barang itu apa? Kenapa bisa terjadi ini? Apakah kita bisa melihat sekarang kalau dari distribusi ini ternyata inilah yang menyebabkan barang itu tersegmentasi sendiri menjadi pocket-pocket sendiri. Di lapisan warna hijau ini katakan sama merah, dia bisa memiliki sesuatu yang berbeda yang mungkin tidak saling interconnecting. Itu vulkanostratigrafi. Contoh lagi berikutnya, ini ijen. Saya bawa pada waktu ini peta yang dibuat oleh mahasiswa saya juga pada tugas akhir di sana. Kenapa ijen kemudian dijadikan tempat kami berlatih dulu bersama AC3 dan juga SKK Migas? Karena secara geometri mirip, secara kenampakan atau vulkanologi punya beberapa sumber yang kemudian bisa kita analogkan, gitu ya. Secara geometri mirip, sumber kita bisa melihat. Tadi disampaikan bahwa secara lateral pada jarak yang berdekatan, warnanya pusing. Yang memang begini dalam gunung api, warnanya banyak. Jadi kita ngebor di hijau, ngebor ke merah, ngebor ke kuning, itu tiba-tiba berubah dalam jarak yang sangat pendek sekali. Ini masih cukup besar nih. Bahkan di dalam satu warna merah yang panjang ini atau hijau ini, kita bisa bagi menjadi fasies-fasies tadi. Yang lebih detail, yang bisa kita lihat apa konsekuensinya fasies berubah secara lateral menjauhi pusat erupsi, kemudian juga berubah secara vertikal dari posisi bawah ke atas. Mudah-mudahan kita semua pasti saya yakin pernah dapat ini pada waktu vulkanologi dan masih ingat gitu ya. Dan harapannya nanti ini bisa kita pakai pada waktu kita bekerja di lapangan vulkanik. Baik, lanjut lagi. Sekarang kita berikan beberapa contoh kasus saja supaya tidak terlalu. Ini sebagai gambaran. Ini adalah lokasi yang disampaikan Mas Ari tadi. Banyak sekali sebaran di batuan vulkanik maupun batuan beku. Salah satunya ada di Indonesia, itu di Sumatera, itu di Suban. Kemudian ada di Jawa Barat, Jati Barang. Dan permasalahan ada, tapi apakah barang yang sama di Jati Barang itu ada di tempat lain? Apakah barang yang sama di Subang ada di tempat lain? Konsep kita harus kuat, gitu ya. Kita lanjut, kita lihat faktanya. Ini dari sudah disampaikan juga.
kita peringkatnya cukup bagus ini dari sisi cadangan, tapi ketika produksi sulit sekali. Kenapa? Gitu ya. Kira-kira pengantar saya tadi mudah-mudahan bisa menjawab kenapa. Saya berikan gambar berikutnya sederhana. Apakah kemudian kita pernah memikirkan bahwa perlapisan di dalam produk gunung api demikian? Bukan suatu seperti pelapisan sedimen yang kontinus menerus dari ujung mangkok di sebelah kanan sampai ujung mangkok sebelah kiri. Lateral continuity, ternyata dia membaji itu, hilang pada arah tertentu. Ternyata ukuran butir ini terdistribusi sedemikian rupa yang kasar dekat pusat erupsi, yang semakin jauh semakin halus. Apakah kemudian saya tanya, kemudian batuan dengan ukuran butir yang berbeda, apakah porositasnya akan berbeda? Ya silakan jawab sendiri, pasti itu kan, kita akan bisa dapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi kita baru berbicara primary, udah tahu dalam konsep kita kemana kita harus bergerak mencari porositas primer yang lebih bagus. Kalau primer ini ya, sekarang kita lihat pengaruh volcanic vent area. Di situ tempat keluarnya berkali-kali hidrotermal, ya magma segala macam, akibatnya barang di sekitar sana akan terganggu daripada yang posisinya jauh atau ke arah flank. Bisa dapat idenya, itu baru dua faktornya. Ketiga, bagaimana kalau kemudian barang ini kita lakukan? Ini kan begitu, kita tadi punya batuan-batuan berumur tua, kombinasi dari primer, dialterasikan, mungkin dipotong struktur, kemudian dialterasikan, dilakukan terakhir. Dari mana gitu? Harusnya kita bisa membayangkan pelakukan itu pasti tidak terjadi dari bawah, pelakukan itu terjadi dari atas ke bawah. Bagian-bagian tertentu dari sini konsep kita sudah mulai mengarah. Artinya di batu vulkanik pun ada yang harusnya secara konseptual memiliki porositas yang lebih baik, baik primer maupun sekunder. Gambar ini tidak saya ganti, tapi saya ubah ini menjadi sesuatu yang masif, saya ganti menjadi lava. Kalau masih ingat begitu, lava pun terdistribusi dari pusat erupsi semakin ke hilir, distribusi normal, bukan distribusi normal, distribusi kristalnya pun terdistribusi sedemikian rupa. Semakin jauh maka dia tentu akan semakin banyak kristalnya dibandingkan dengan yang dekat. Kenapa? Gitu ya? Karena proses pendinginan berlangsung seiring dengan itu. Kita sering berpikir, terus apa kaitannya dengan porositas kalau lava? Kita punya fasikuler. Fasikuler adalah gas yang terperangkap, pasti dia tidak akan tenggelam, pasti ada di bagian atas. Itu hal lain. Kalau kemudian kita punya plagioklas di dalamnya, ternyata plagioklas yang kita pelajari di dalam seri Bowen, kita sering menghafalkan ini dari continuous, discontinuous. Padahal di state di dalam dari continuous itu CA plagioklas di atas, NA plagioklas di bawah. Barang itu kalau hadir di dalam lava yang sama kemudian kita lakukan memberikan respon yang berbeda. Ya. Jadi di dalam pekerjaan menjadi barang pun kita sampai mendeteksi mana area lava yang banyak plagioklasnya. Bagaimana kalau kemudian plagioklasnya itu berbeda, apa konsekuensinya terhadap pelarutan? Itu yang ternyata terhadap clustering perbedaan tadi, gitu ya. Kompartemen-kompartemen tadi berkaitan dengan parameter-parameter tadi. Itu setidaknya kita memiliki hipotesa baru yang ingin kita buktikan. Ya. Baik, ini contoh untuk di lapangan Jatibara. Ini tadi disampaikan sama Mas Ari. Apa yang kita lihat kalau tentang ini yang kita pikirkan? Yang suka struktur mengatakan anti-clean boleh, gitu ya. Yang suka aliran reef kita katakan terumbu juga boleh. Tapi saya kasih satu hal bahwa kalau kita berbicara ini, kita punya pandangan yang lain. Dalam vulkanologi, bahwa yang bentuk begitu bisa jadi gunung api, ya. Kalau orang memasak, nasi tumpang lagi mana, ya. Apa yang bedakan antara gunung A, B, dan C yang atas, tengah, dan bawah? Yang berbeda adalah rasio antara lava dengan piroklastiknya. Yang atas sering kita kenal sebagai gunung api perisai. Itulah dominasi lava yang lebih banyak daripada piroklastiknya, yang strato hampir seimbang, yang cinder cone kemudian di bawah piroklastiknya lebih banyak. Ternyata dari gambar ini ada maknanya. Gambar ini kemudian akan kita gunakan sebagai kerangka berpikir. Pertama adalah bahwa bentuk kerucut lalu terumbu. Bentuk kerucut di bawah seismik tidak harus kemudian adalah anti-clean, tapi bisa jadi barang ini. Bagaimana ngetesnya? Sederhana, dari gambar ini kelihatan bahwa panjang dengan tinggi itu memiliki rasio yang relatif konstan antara gunung api perisai, strato, sama cinder cone. Jadi setelah mengetahui konsep ini, lanjut, maka kita mulai berpikir. Maka ketika dites ternyata isinya batuan beku semua ya. Ada tuh, ada basah, begitu ya. Maka mulailah kemudian kita yakin yang bentuk begini tidak lalu terumbu. Ini menarik nih. Barang ini itu satu yang terbesar, tapi di kanan kirinya, di barat timurnya ada
bentukan-bentukan yang serupa. Kan kemudian kita bertanya, jadi apakah kemudian terumbu kerucut-kerucut di kanan kirinya barat timurnya itu adalah barang yang sama atau terumbu? Ini kan nggak bisa kita jawab dengan coba-coba kan? Bagaimana cara menjawabnya nanti kita lihat gitu ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi kalau demikian ini kenapa gunung api ini kok bisa ada di bawah laut? Emang siapa yang larang kalau gunung api lahir di bawah laut ya? Muria di bawah laut, sekarang aja bergabung dengan utara Jawa Tengah gitu ya. Kita lihat ini vulkanik geometrinya demikian. Sekarang kita lanjut lagi, sekarang kita coba slice pada kedalaman tertentu yang dianggap sebagai bottomnya dari kerucut ini. Apa yang saya dapatkan dengan memotong pada kedalaman 4550 dengan 480? Yang saya dapatkan adalah ini gambaran di kedalaman 10, kemudian yang lebih dalam lagi pasti lebih luas. Bisa dibayangkan kalau kita punya nasi tumpeng dipotong di tengah ya radiusnya kecil, kita potong di bawah pasti radiusnya lebih besar, begitu ya. Yang pengen saya hitung adalah antara radius itu panjang di bawah dengan tinggi di atas. Yang saya dapatkan datanya ini. Ini adalah rata-rata stratovolcano antara lebar dengan tinggi. Stratovolcano antara lebar dengan tinggi, Muria, dan ini adalah gunung api yang tadi disampaikan di suatu daerah di Jawa Timur. Ternyata hasilnya segitu ya. Tidak mirip stratovolcano, tapi juga tidak masuk ke dalam stratovolcano. Jadi antaranya ini bagaimana? Jadi jangan-jangan ada kombinasi pertumbuhan gunung api stratovolcano, tapi juga ada mirip kasusnya dengan stratovolcano. Saya kemudian ada barang ini di Indonesia. Kita lihat ya, ini adalah distribusi gunung api yang ada di Jawa. Kemudian kita lihat data tomografi yang ada di Pulau Jawa, bahwa kita lihat di utara Jawa ini ternyata ada sobekan, gitu ya. Bawean contohnya, itu muncul demikian. Jadi apakah gunung api yang muncul di utara Jawa Timur itu ya posisinya kayak bawean, jadi offset dari posisi yang lainnya? Atau lanjut lagi, kita punya pemikiran seperti ini yang terjadi. Ini saya pada waktu di Papandayan, di Krakatau. Di Krakatau itu ada dua sumber, yang satu panas yang berkaitan dari slab yang menunjam, satu lagi adalah plume yang dari bawah. Konsekuensi dari dua sumber magma ini, maka volumenya menjadi besar. Maka anak Krakatau itu adalah anak sehat sebenarnya, gitu ya. Tetapi konsekuensi dari percampuran yang dari plume dan juga dari subduction, rasio dari Krakatau antara dasar dengan tinggi itu menjadi tidak ideal gunung api strato. Tetapi juga bukan gunung api perisai. Di mana kira-kira mirip kayak kalau kedua gunung api itu disatukan, itu mirip yang kasusnya tadi kita lihat dipotong seismiknya, baik pada level yang lebih dangkal maupun yang lebih dalam. Mudah-mudahan dapat idenya gitu ya. Lanjutkan. Jadi saya menduga ini akan mirip Krakatau. Nah, beberapa model pada waktu kita belum banyak, kita melihat ini jangan-jangan adalah gunung api yang tipenya modelnya hieroklasit begini ya. Jadi hanya seperti dom, kemudian bagian tepinya ada piroklastik, ada lava dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi lanjut. Nah, ini data pemboran dengan detail. Ternyata selang-seling ya, ada tufnya, ada lavanya, ada tufnya lagi pada level yang berbeda. Sesekali ini ada limestone-nya. Ini gimana nih? Ada plastik tapi limestone-nya tumbuh. Itulah kemudian kita belajar. Jadi kalau ada limestone selama kondisinya terpenuhi, cahayanya masuk, tidak ada kekeruannya masih dipenuhi, maka limestone itu bisa tumbuh. Ini yang tadi ditekankan sama Mas Adi. Artinya kalau ada fase limestone tumbuh, artinya ada fase aktivitas gunung berapi ini berhenti, bisa diikutin. Ini jadi masalah juga. Kita berbicara satu kerucut gunung api, tapi antara periode yang satu dengan periode yang lainnya itu ada jeda waktu. Antara satu dengan yang lainnya, kalau jedanya lama, maka di atasnya itu bisa terjadi pelapukan dulu. Pelapukan itu kalau tertutup, nah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal pada daerah tersebut akan menimbulkan porositas yang baik daripada kalau boleh itu masih fresh. Bisa dapat idenya mudah-mudahan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kenapa kemudian saya juga meminta melakukan plotting geokimia. Geokimia yang kita lakukan anorganik itu bisa membantu eksplorasi geokimia organik, tapi dalam konteks untuk menentukan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya kerucut di tengah, tetapi di barat timurnya masih ada. Bagaimana di barat timur ini? Apakah barang yang sama atau dia terumbu? Kan begitu ya? Ada dua hipotesa. Kalau itu adalah hotspot gunung api yang muncul di bawah sini, maka barat timurnya bisa jadi adalah
terumbu. Tapi kalau gunung api yang saya tes ini adalah berkaitan dengan subduction, nanti dulu jawabannya. Bisa jadi barang itu adalah sama. Kenapa? Kita lihat. Ini selalu dasar pertama pemberian nama itu kita plotting antara Na2O, K2 sampai CO2 supaya tahu. Ternyata batuannya andesit sampai basaltik. Maka lanjut lagi, pilihlah diagram-diagram diskriminan yang kemudian cocok untuk itu. Jadi ini yang sering dilakukan sama kita semua, dan banyak dari kita melakukan kesalahan adalah pokoknya batuan apapun diplot. Nggak bisa, harus kita tahu dulu batuan itu andesitik kah, basaltik kah, granitik, maka dipilih kemudian diagram ininya adalah untuk batuan yang sesuai. Kita affinity-nya tahu, kalau alkalin dan lain-lain pasti ini sudah berkaitan dengan setidaknya subduction, tidak mungkin dari MORB maupun hotspot. Apalagi yang saya lakukan berikutnya, kita mau mengetes tatanan tektonik. Apakah dia berkaitan between plate basalt? Apa kemudian plate margin basalt? Sampai sini setidaknya kita sudah mendapatkan jawaban plate margin basalt. Maka gunung api itu hanya dua kemungkinan. Apakah berkaitan dengan MORB atau berkaitan dengan subduction? Itu adalah plate margin basalt. Jadi kontrolnya maknanya adalah MORB atau plate margin. Kemudian kita detailkan, saya pengen tahu di margin, plate margin adalah apa? Ada dua, ada yang kemudian MORB, ada yang aklava. Berarti jelas ini berkaitan dengan subduction. Artinya kontrol subduction yang ada di selatan Jawa atau lebih tua itu mengontrol kehadiran gunung api atau batuan vulkanik yang ada di sana. Saya ingin tahu lagi, katakan aklava itu apakah dia aktif continental margin atau island aktif saja ada berhubungan dengan samudra, ada samudra dengan samudra, maka saya plot di diagram berikutnya. Kita jatuh ke aktif kontinental. Dari sini maka kita bisa mengatakan dunia di tatanan suci, di mana terak benua di bawahnya disusupi oleh terak samudra. Oke. Apa kaitannya dengan kayak kulit yang ada dan juga di Sarazum? Kalau kita melihat distribusi gunung api yang ada di Pulau Jawa sekarang, posisinya adalah barat timur. Maka kalau itu berkaitan dengan subduction, maka yang di utara Bali ini, yang di daerah Kangean itu masuk ke wilayah Jawa Timur, saya bisa mengatakan kemungkinan besar adalah barang yang sama dengan yang berkaitan dengan subduksi. Tetapi kalau tadi ternyata dari plottingnya tadi ada hotspot, bisa jadi yang sebelah barat maupun sebelah timurnya adalah barang yang berkaitan tadi jati barang. Kalau kita ini gunung berada di Jawa sekarang, itu gunung api yang berada di belakang dikatakan backaxet volcanic chain, dan gunung api yang di depan. Gunung api yang di depan itu sekarang saya punya Papandayan, utaranya Tangkuban Perahu. Saya punya Galunggung, utaranya Cermai. Itu yang saya maksud. Jadi saya bisa menggunakan konsep ini. Kalau kita punya jati barang, pasangannya itu di mana, gitu ya? Pasangannya kalau kita menggunakan konsep ini, pasangan yang serupa jati barang itu posisinya ada sampai di bagian selatan dari posisi sekarang, kemungkinan tertutup oleh kuartet. Bisa dikit ya mudah-mudahan intinya. Kalau kita mendapatkan old andesite formation yang sekarang selatan Jawa dan kita yang utara, tapi ketutupan sama vulkanik api yang ada di belakang. Nah, itulah salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk vulkanostratigrafi selain contoh-contoh yang sudah tadi disampaikan sama Mas Ali. Itu ya mudah-mudahan sebagai pengantar. Jadi terutama buat mahasiswa hadir di sini, kenapa mineralogi, petro, kemudian vulkano, endapan mineral ternyata dan juga geologi ini berkaitan satu sama lain. Mengaitkan itunya yang menjadi penting, mengaitkan itunya bagaimana kemudian kontrol porositas, alterasi, pelapukan dan distribusi gunung api itu memberikan konsep yang baru, cara berpikir yang berbeda gitu ya. Tentang potensi migas yang berkaitan dengan batuan vulkanik. Itu saja pengantar dari saya ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Mirzam setelah memberikan pematerian. Jadi sudah dipaparkan mengenai aplikasi vulkanostratigrafi dalam eksplorasi migas dan batuan vulkanik dalam eksplorasi dan produksi migas. Mungkin selanjutnya akan dibuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Pada para hadirin yang ingin bertanya, persilakan untuk mengangkat tangan, dan bagi yang berada di platform Zoom,
dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu menyampaikan pertanyaan setelah dipersilakan. Sebagai Pak Roni, biar kedengar. di sana kedengaran Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin ada pertanyaan kepada Pak Mirzam terkait mapping dari batuan ini. Saya ada beberapa pertanyaan akan sangat cenderung dan morfologi. Beda dengan sedimen kalau horizontality, gitu kita akan bisa menemukan sedimen selama sampai batas dari basin. Yang jadi pertanyaan adalah rekonstruksi batuan vulkanik sebagai reservoir. Kalau kita bicara di batuan limestone misalnya, salah satu parameter adalah porosity, selalu porosity. Untuk mengenhance porosity di limestone, secondary porosity salah satunya adalah carcinogenic. Mungkin kita bisa rekonstruksi secara palispatik untuk metal tersebut sudah membentuk dapat karstifikasi sehingga bisa. Nah, kalau di vulkanik ini kan tadi secara primary untuk menciptakan porosity, tadi kalau apakah tadi kalau misalnya kita ada alterasi itu termasuk primary porosity, Mbak Mirzam? Kalaupun memang harus ada alterasi, berarti dia harus kontak dengan surface. Gimana rekonstruksinya gitu? Untuk di seismik. Terus selanjutnya adalah tadi terkait korelasi antara tipe vulkanik dengan potensial kualitas reservoir. Kan kita punya shield, punya strato gitu. Yang membedakan adalah komposisi tadi kan ada selang-seling lava dengan apakah secara deduksi awal, secara logika, apakah apakah tipe gunung api strato itu lebih potensial karena dia punya tuff, Pak Mirzam? Secara porosity kan tuff lebih bagus daripada andesit lava. Dan mengalami proses deformasi ya, batuan semua apapun kan kalau kena fracture ya sudah jadi potensial untuk porosity. Nah, kalau kita bicara potensial di dalam migas sebagai reservoir, itu apakah ada korelasinya misalnya antara tipe vulkanik dengan kualitas dari reservoir? Dari sini. Ya, ada dua poin tadi gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengaitkan antara pembentukan porositas dengan proses alterasi, gitu ya. Jadi pertama, ini agak berbeda. Nanti di dalam pengerjaannya kemarin kita mengajukan konsep vulkanostratigrafi itu bukan hanya sekedar membalikan dia ke produknya, kemudian dibedakan litologinya apa, tetapi pada waktu korelasi sebagai contoh. Jadi kalau kita kemudian ada beberapa well yang menghit batuan vulkanik, kita ingin tahu apakah ini kemudian dari satu source yang sama atau tidak, gitu. Itu sama, paleosomatik harus dilakukan. Jadi endapan sintris di atasnya kita flattening, maka kita dapat konstruksi pada waktu relief atau batuan dasarnya itu yang dalam vulkanik terbentuk. Nah, yang tidak boleh dilanggar adalah kaidah misalkan begini, lava itu tidak bisa nanjak. Ini lava pasti menurun, bisa diikutin gitu ya. Jadi kalau ada 2 buah well atau 3 buah well kemudian sudah di flattening, kemudian ada lava yang satu nanjak, yang satu turun di bawah, dia naik turun, itu pasti tidak bisa. Maka di situ kemudian kita mulai mengkonsider apakah ini lava yang sama atau lava yang berbeda. Jadi lava akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bisa diikutin ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu kita hanya menarik tentang piroklastik itu pokoknya barang yang sama kita tarik, sekarang menjadi penting kita mengkorelasikan bagaimana ukuran butirnya. Jadi dengan mengatakan ukuran butirnya mengasar ke arah tertentu, maka kita bisa mengatakan inilah pusat erupsinya ke arah well yang ukuran butirnya lebih kasar. Nah, mudah-mudahan bisa dapat idenya ya. Nah, ini limitnya. Berikutnya adalah setelah kita tahu ternyata
kita bisa mengetahui di daerah ini ternyata tidak terdiri dari satu gunung api. Karena tadi misalkan ternyata ada dua arah dari piroklastik yang ukurannya mengkasar ke arah yang berbeda. Kalau setidaknya kita sudah dapat dua, maka kita bisa tahu yang satu dari arah timur, satu dari arah barat. Mudah-mudahan bisa kebayang ya. Kemudian kita baru dalam section itu kita cek mana yang di bawah, mana yang di atas. Apa pengaruhnya terhadap kalau gunung api yang satu ada di atas dan di bawahnya. Itu kita cek semua, yang tadi tidak pernah kita pikirkan berapa lama gap antara gunung api yang di bawah dengan ada yang di atasnya. Maka yang tadi kita hanya concern ke deskripsi porositas dan lain-lain, kita harus ngecek bagaimana dengan paleosoilnya, apakah terbentuk di antara keduanya. Paleosoil yang lama mengindikasikan gap yang lama. Harapannya apa? Kita cek kalau ada paleosoil yang lama, proses weatheringnya lebih lama kalau kemudian paleosoil itu lebih tebal daripada tempat yang lain. Itu baru satu tentang weathering. Weathering hari terakhir ya, tapi sebelum itu biasanya ada alterasi. Apakah kemudian gunung api yang pertama di tropos kedua itu berubah? Itu fair gitu ya, ini sama teman-teman. Jadi kita pertama harus mengidentifikasi sumbernya dari mana. Kedua, apa pengaruhnya tumpang tindih tersebut. Maka kita bisa mendapatkan jawaban. Setelah kita mendelineasi ukuran begitu dengan mengetahui source-nya, berikutnya adalah kita mendeskripsikan berapa degree alteration-nya. Bayangin degree alteration-nya. Oh ternyata yang batuan lebih tua itu secara umum degree alteration lebih tinggi daripada batuan yang lebih muda. Ini cocok secara konsep. Karena batuan yang pertama diterobos ke batuan yang kedua, maka batuan yang kedua mungkin dia lebih segar, atau bahkan tidak terubah. Bisa dapat idenya ya? Setelah itu terpotong-potong, tercacah-cacah tadi dengan struktur dan lainnya, baru kemudian ada pelakukan. Itu kira-kira stepnya ya. Jadi cari dulu source-nya berdasarkan parameter apa yang kita miliki. Apakah kita lava, berarti kalau naik ke atas berarti dia ke arah pusat erupsinya. Kalau kasar dari piroklastik maka dia ke pusat erupsinya. Kemudian kalau kita punya umur beruntung, tapi kalau tidak punya umur maka hubungan atas bawah tadi dipakai. Apa konsekuensi terhadap pelakukan terhadap weathering, maka kita diskusikan dulu weathering. Setelah itu kita bikin strukturnya, baru kemudian pelakukannya yang terakhir. Gitu ya. Tadi apa yang kedua ya? Sudah kejawab belum? Yang kedua, korelasi antara tipe vulkanik dengan reservoir quality. Iya. Tidak berkaitan langsung dengan reservoir quality, tetapi menjadi cara berpikir di mana kalau kemudian situ volcano kita nyari batuan yang kemudian porositas primernya lebih tinggi. Di mana kalau misalnya batuannya cindercone, di mana porositasnya lebih tinggi. Contoh tadi ya, batuan yang dominasi oleh piroklastik atau cindercone, maka pada layer tertentu yang porositasnya sortasinya baik, tetapi dia ukurannya cukup pasar, dia porositasnya lebih baik daripada yang ukurannya halus. Itu maksudnya. Bagaimana kalau dengan yang di lava? Kalau lavanya tipis nggak masalah, tapi kalau lavanya cukup tebal, bagian mana sih yang lava potensial? Saya sih mengatakan dua hal yang potensial dari lava, itu bagian topnya karena banyak fasikulernya, bagian topnya karena banyak plagikulasnya. Karena plagikulasnya mudah larut, akibatnya dia meninggalkan rongga. Porositasnya baik, belum tentu dia permeabilitas gitu kan, tapi kalau kemudian kita cacah-cacah oleh struktur, maka kita bisa membayangkan tuh, sudah dia ada fasikulernya, ada pelaratan plagikulasnya, dikonekin sama fracture. Bukan yang di tengah, bukan yang di bawah, tapi adalah bagian atasnya. Bagaimana kalau kemudian produknya adalah kombinasi antara lava sama piroklastik? Ya cari di lava yang di bagian topnya dan lain-lain, dicari piroklastik yang kemudian proses primernya atau dengan atasnya. Gitu ya? Gitu dari dulu. Berarti harus dalam pemetaan itu semakin kalau kita nemuin pusat erupsinya semakin dekat itu lebih bagus ya Pak, secara porosity. Iya, lebih bagus ke pusat erupsinya atau ke struktur yang kemudian membawa hidrotermal. Makanya pada waktu kita melakukan pelatihan ini di Cirebon, kita sebenarnya sedang mau nyari minyak atau mau nyari emas katanya. Kalau kita berbicara zona alterasi, kita mau nyari sana, tapi sebelum ke sana kita cari zona dulu yang kira-kira dia porositasnya atau proses sekundernya itu yang mana gitu. Jadi kalau ditanya, jadi porositas sekundernya yang mana? Porositas sekundernya itu adalah hasil alterasi, pelakukan, kemudian porositas sekundernya adalah fracture. Tiga, kalau kita dapat itu, Soalnya kan mungkin Pak isunya adalah kalau seismik, tadi kan salah satu cara untuk melihat ini dekat dengan erosi atau enggak dan
semakin keras. Tapi dari data yang sudah ada, contohnya di Jatibarang itu lava tadi ketebalannya menipis dan menebar ke arah tertentu atau dia naik ke arah tertentu. Ya, memang harusnya eksplorasi kayak ini kan by konsep kan. Ya ini kasusnya agak kebalik. Jatibarang sudah dibawa sana sini, tolong dihidupin ya gitu ya. Kalau dulu ditanya gimana, pasti kita pakai dari awal gitu ya. Jadi memang kasusnya relevan yang ditanyain sama diri kita punya bor kadang-kadang ada sampelnya, kadang-kadang enggak gitu. Terus bagaimana? Ya tergantung apa yang kita punya. Kalau dari seismik yang udah cukup bagus, kalau ada pemborannya ada kita ini, kalau ada kombinasi keduanya lebih bagus lagi gitu. Jadi campur setengah konsep ini. Ya begitu Mas Aryan, mungkin Mas Aryan bisa nambahkan ya. Oke, nggak terlalu jelas sih, tapi kira-kira begini ya. Kalau kita bicara reservoir migas, itu kan beda dengan reservoir di geothermal ya. Jadi di situ memang ada charging dari air gitu ya situ ya. Yang memang mungkin sirkulir gitu di situ. Tapi kalau migas itu isi reservoirnya sebenarnya itu memang air yang terperangkap di situ kan. Yang pendatang itu adalah hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu datang ketika dia mengusir air di situ. Jadi dia makanya nanti akan ada segregasi di situ yang atas segala macam lah seperti kayak gitu kan. Buoyancy lah sebagai. Nah, artinya bahwa harus ada dulu di situ porositasnya gitu. Porositasnya. Dalam konteks sosrok juga migas itu kan terbentuk di sosrok ya, di kitchen ya itu ya. Ketika dia mencapai satu maturasi, maka si fluid itu dia memaksa keluar sehingga cracking gitu ya. Nah, cracking dia biasa sudah menjadi hukum alamnya itu kan Darcy flow, dia akan mencari tekanan yang lebih rendah, dia akan pindah gitu ya, bermigrasi seperti itu. Nah, dalam konteks vulkanik, artinya kita harus punya dulu batuan yang memang sudah tersubsiden dan memang dia tentunya tidak dalam aktif vulkanik ya, kalau vulkanik kan berbeda, tapi dia sudah siap untuk diisi gitu, dia siap untuk jadi sebagai perangkap seperti itu. Jadi migrasi-migrasi yang berasal dari sosrok, dia jalan bermigrasi sehingga dia terperangkap di situ. Nah sekarang kalau kita bayangkan dalam suatu konteks batuan vulkanik dengan heterogenitas yang sangat besar gitu ya. Seperti tadi kita bahas bersama-sama bahwa dalam prosesnya itu perlu tidak dari hanya vulkanismenya saja, tapi proses diagenesanya sehingga dia akan membentuk satu porositas yang bisa menjadi reservoir gitu kan seperti itu. Nah, kita dari situ kita bisa bedakan misalkan mana sih dari jenis misalkan Pak Mirzam saya ingat betul memilah-milah sitrik, vitrik, litik gitu ya Pak Mirzam. Dalam konteks kita mencoba memodelkan yang mana nih yang dia bisa lebih bagus mengenerate porositas seperti itu kan. Nah, contoh kalau misalkan lava mau diapain juga dia sulit ya untuk menjadi memiliki porositas. Bisa kecuali tadi dikatakan fracture lah. Tapi fracture pun itu walaupun itu dibilang sebagai kaidah sapu jagat ya, tapi juga nggak segampang itu loh. Nggak semua fracture itu bisa jadi ini. Bahkan sebagian fracture itu bisa heal ya, bisa tertutup dan kalau dia tidak terkoneksi dengan satu proses tektonik misalkan gitu ya. Banyak saya bisa tunjukkan banyak sekali data gitu yang menunjukkan kalau si batuan-batuan itu yang punya fracture itu bisa mungkin kalau disebut teman-teman mungkin familiar nggak ya kayak yang terakhir itu mengenai Kali Berau gitu ya. Begitu kita pemboran Kali Berau 3 itu ternyata gas yang keluar sangat minim karena memang di situ sebagian dari fracture sudah ini. Jadi memang seperti itu gitu ya. Jadi fracture itu setiap batu pun merespon fracture itu berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak walaupun itu bisa menjadi jawaban tapi tidak menjadi jawaban yang benar-benar konklusif juga kalau kita tidak mendekatinya secara benar baik secara
model maupun bagaimana kita memodelkannya lah, seperti itu. Kira-kira itu. Mungkin itu Pak Mirzam ya. Kira-kira cukup jelas nggak Pak Mirzam ya? Suara saya. Terima kasih tambahan informasi dan diskusinya, Mas. Oke, mungkin kita beralih ke platform Zoom. Untuk Pak Bari, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Adi, Pak Mirzam. Jadi tadi saya ada satu pertanyaan dan dua komentar. Jadi kalau saya Bari sekarang di Akita University, kebetulan di sini saya juga mengerjakan sistem vulkanik. Jadi di servernya yang terkenal di lapangan Yurihara di kita di sini itu dolerite sama basaltic lava. Jadi memang reservoirnya terbentuk memang mostly gara-gara hidrotermal. Jadi hydrothermal system yang enhancing dolerite ini pada spesifik temperature. Pertanyaan saya agak curious dengan sistem di Jatibarang karena saya lagi curious aja. Jadi Jatibarang itu kan sistemnya vulkanik sebagai basin fill. Jadi kalau sistem vulkanik ini sedang ditempatkan dalam kasus Jatibarang, saya penasaran dari pengalaman Bapak, itu sistem vulkaniknya murni sistem vulkanik atau dalam bayangan saya seperti present day analog, mungkin kita punya vulkanik, kemudian ada sungai juga mengalir di sekitarnya, kemudian ada lagustrin kayak di Toba begitu. Mungkin itu pertanyaan saya yang nanti mungkin akan saya hubungkan dengan sistem generation yang begitu. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bari. Dari Jepang ya, jadi dari tempat saya kuliah dulu ya kita. Jadi dari data yang kita milikin kemarin, kemudian data pemboran, data seismik dan lain-lain, kira kurang lebih analoginya sebesaran dengan Ijen ya, tapi di kawah burungnya aja, mungkin sekitar 5x5. Kemudian tidak berubah single cone volcano atau monogenetik, tetapi dia multigenetik. Dimana tadi dari tafsiran kami yang ada itu kita setidaknya punya 6 sampai 7 kon, dimana yang satu dengan yang lainnya tumpang tindih, ada yang menyebabkan alterasi intensif pada batu yang lebih tuanya, tidak ada yang tidak, ada yang ada gap waktunya, ada yang panjang juga yang tidak, itu yang menyebabkan kemudian kerucut itu memiliki porositas yang berbeda-beda. Nah ini juga menarik, ternyata di dalam data yang kita dapatkan itu tidak semuanya pure gitu ya, vulkanik, tapi kadang beberapa juga kita dapatkan sedimennya pada bagian tepinya. Jadi kalau dari bayangan memang sepertinya benar demikian. Jadi di dalam proses ininya tumbuh bekerja, tetapi juga ada sedimen yang bekerja pada bagian tepi-tepinya. Tapi concern kita tadi adalah lebih ke sebenarnya mendeliniasi itu kerucut-kerucut tadi berapa banyak. Tapi persis seperti yang dikatakan Bari tadi, bahwa kita proses alterasi itu mengenerate dan mengenhance porositas primer, tapi ternyata bukan itu saja, weathering juga ternyata bekerja, kemudian strukturnya juga bekerja, jadi kombinasi lah di antara ketiganya yang menyebabkan proses sekundernya menjadi banyak. Tetapi tadi clustering gitu ya, clustering ini ternyata tidak bisa, atau kompartemen tadi tidak bisa dijawab dengan struktur sederhana. Makanya ketika kita tadi membuat sesi kerucut-kerucut tadi, itu adalah salah satu alternatif yang disampaikan Mas Ari Arjuna juga, belum yang benar gitu, tetapi dari sana kita melihat sesuatu yang sepertinya ini bisa dijelaskan dengan baik kalau kemudian kerucutan tidak single tapi terdiri dari beberapa dengan beberapa fase erupsi, kemudian di antara itu pun ada jeda dan juga ada yang menimbulkan alterasi maupun tidak, tapi juga ada aliran-aliran di antara aliran sungai di antara gunung-gunung kecil tersebut. Itu Bari, nanti Mas Ari Arjuna mungkin menambahkan juga. Ya, ingat saya di Jatibarang itu ada konglomeratnya itu. Ada konglomerat, kemudian juga ada ada selnya itu ya, sekitar 30 meteran kalau salah itu ya, itu di dekat dengan topnya itu.
yaitu menggambarkan bahwa situ ada proses sedimentasi ya sempat berhenti dulu proses-proses vulkanismenya, kemudian proses sedimentasi kemudian hidup lagi seperti itu kan. Karena kalau dia ada vulkanisme pasti kan aktif alterasi terutama lain-lain itu berarti kan proses yang itu tidak bisa dalam proses yang bersamaan. Salah satu aktif yang lain istirahat dulu seperti itu kan Pak Ngejam ya. Kalau kita pahami kan nggak mungkin dalam satu sistem petrol sistem itu jalan dua-duanya dengan begini kan nggak. Jadi yang alterasi itu mungkin membangun porositas, nanti dia berhenti ganti dengan sistem yang berikutnya sehingga baru di situ ada petrol sistem berjalan mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, itu concern saya Pak. Jadi justru dalam studi saya sekarang tampaknya kompartementalisasi minyak bumi di kon-kon kerucut yang sudah teridentifikasi itu lebih berkaitan juga akhirnya pada charging dan localized maturation. Mungkin saya kurang mengerti kalau yang di Jatibarang, cuman kalau yang di kita saat ini temuan saya kebetulan penempatan dolerite dan sirkulasi hidrotermal terjadi bersamaan dengan proses hydrocarbon generation, sehingga minyak-minyak ini bermigrasi ke masing-masing kompartemen vulkanik. Jadi selain reservoir vulkanik stratigrafi, di sini kami juga melihat histori dari charging yang sebetulnya berkaitan dengan vulkanisme. Tampaknya ada juga makalah yang sudah publish di daerah Taranaki di Selandia Baru yang juga menemukan hidrokarbon di teritori. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Iya, terima kasih Bari. Memang yang di kita itu kalau di dolerite itu miripnya mungkin kebutuhan kali ya, kita punya juga diampas atau dari di sana yang memang jadi reservoir. Tapi kalau di sini memang kasusnya tadi kalau kita melihat dari data geokimianya sih subduction related gitu ya, subduction related, dan ada tantangan lain tuh kalau kita punya data umurnya. Ternyata umurnya menarik gitu, tidak kita pikirkan bahwa kemudian 1 sampai ke 6 kon itu berakhir, tapi ternyata ada umur muda yang kemudian tiba-tiba menerobos. Nah ini yang sebenarnya juga kita sudah ngitung capek-capek gitu ya, ngitung segala macam. Kapan nih migrasi minyaknya? Nanti kalau migrasi minyaknya itu ternyata tidak lebih mudah dari intrusi yang terakhir gitu ya, tambah satu lagi kita udah itu segala macam kompartemen dan lain, ternyata macam-macam. Tapi saya pernah dengar bahwa itu dolerite itu analog dengan yang ada di Tuan, tapi case Jatibarang nggak begitu, dia pure subduction. Tapi PR-nya adalah tadi itu di Jatibarang. Ternyata ada juga 2 umur yang saya, Mas Adi kalau nggak salah umurnya itu muda gitu, yang bisa sudah kita lebih capek mengganggu juga. Minyaknya reservoirnya ada, minyaknya sudah tergenerate hidrokarbonnya, ada intrusi terakhir. Itu ada 2 tuh kalau nggak salah ini di Jatibarang. Itu tambahan dari nanti kalau misalkan ada kasus yang serupa ya kita bisa diskusi ini menarik, kita pikirkan nanti disertasinya Bari pasti akan membantu banyak hal menjawab lah berkaitan dengan subvulkanik maupun vulkanik di Indonesia. Makasih Bari. Ya kalau memang ada ya kita kan bisa buat basis modeling gitu untuk melihat kapan dia tergenerasi dan sebagainya kan, bisa kita modelkan. Nah, apakah model itu bisa beririsan dengan aktivitas hidrotermal? Ya mungkin juga bisa, tapi kita belum di sini belum, mungkin kalau ada papernya bisa di sharing. Saya juga belum, kalau memang menambah pengetahuan kan menjadi bagus juga buat saya juga. Saya belum pernah lihat sih. Terima kasih banyak Pak. Mohon doanya saja nih kalau sudah publish nanti bisa tuh dipakai buat Jatibarang. Ya kita doakan pasti tidak lupa kembali ya Indonesia. Waduh. Oke, terima kasih untuk Mas Baris pertanyaannya. Mungkin masih dibuka satu penanya lagi.
apa terkait ya tadi tentang subsidi Pak Hari. terkait yang tadi tentang subduksi, kan kita tahu selama ini eksplorasi migas itu kebanyakan di Jawa dan Sumatera. Tapi untuk daerah timur itu cenderung sedikit, walaupun di Bonaparte itu dekat dengan Maluku dan ada beberapa gunung api bawahnya. Tapi yang saya tanya di sini bukan tentang di Jepun Bonaparte dan dekat dengan Maluku, tapi saya tanya di bagaimana pendapat Bapak tentang zona subduksi di Sangihe. Karena kita tahu di bawah zona subduksi Sangihe di sebelah barat itu dan di sebelah timurnya subduksi Halmahera, di bawahnya ada yang namanya lempeng Maluku, sehingga di antara lempeng zona subduksi Sangihe dan Halmahera itu terbentang juga volcanic arch. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa sebenarnya di situ cekungan migasnya sulit karena geologisnya kompleks. Tapi kalau pendapat saya sih, apakah kita bisa menemukan potensi hidrokarbon di backup biasanya? Suatu saat jika kita eksplorasi di daerah tersebut, karena dia di situ dengan adanya stress lift yang cukup kompleks, saya pasti yakin bahwa di situ ada penggayaan mineral yang bisa membuat adanya hidrokarbon di backup biasanya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang wilayah tersebut? Karena kompleksitas gunung api di bawah ini kan kita tidak terlalu membahasnya. Terima kasih, Pak. Ini ke saya Pak Mirjam ya? Gimana Mas Ari? Pertanyaannya ke saya gitu ya? Iya boleh Mas, silakan Mas. Oh, ya kalau di timur itu kan kita ada kan di Banda Aceh gitu ya. Jadi kalau kita ada gunung api segala macam, ya masih terpengaruhi oleh sistem dari oceanic crust. Tapi pada dasarnya kan sistem tektonik yang ada di timur itu kan sampai sekarang masih aktif ya. Kalau kita lihat itu sesar sorong dan lain terus itu bergeser terus dia ke arah Bagai Sula itu. Saya nggak lihat peta ya, tapi ini sedang mencoba mengingat ya. Itu kan dia terus membuka banyak sekali rifting di situ. Nah, tapi kalau kita kaitkan itu dengan potensi, kita harus lihat juga sedimentasi yang berbentuk di situ gitu. Apakah itu sudah mencukupi dan kemudian apakah memang sudah dari sisi maturasinya juga sudah mencukupi apa tidak gitu. Ada beberapa proyek saya lihat di situ ya. Dari mulai Cendrawasih B gitu terus sampai ke arah itu ya. Saya lupa ingat dulu ada beberapa dulu dilakukan survei, rata-rata Maluku atau apa saya lupa tuh, yang sebelah utara Maluku ya, Halmahera dan lain-lain situ. Nah itu kita masih belum menemukan dalam konteks yang tersier ya. Tapi kita coba mau lihat yang lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Karena memang batu-batuan yang ada itu adalah batu-batuan yang tua yang terbawa gitu. Rata-rata kan prateras kita kan di timur semua itu kan. Jadi kan kalau dia mentok di Seram, dia akan naik ke situ. Ada banyak sekali di situ sumur-sumur lapangan-lapangan dari mulai yang yang dikerjakan oleh Kares itu Bula dan lain-lain di situ kan. Kemudian kalau di sebelah utara itu ke timur terus di sebelah ke barat lagi itu sampai mentok dia di daerah Buton situ kan juga. Ini yang sekarang kemarin itu dilakukan studi ada 5 area itu yang memang coba di oleh tim Kepmen dari SDM. Ada senior sudah ada Pak Awang dan lain-lain ya. Jadi so far sih kita masih melihat di timur itu area-area dari 5 tempat itu yang masih berpotensi, tapi di luar itu kita belum melihat sebagai satu yang menarik gitu untuk sementara ya, karena datanya masih terbatas. Mungkin itu Pak Mas Mirjam. Ya, terima kasih Mas Ari.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sekali untuk pertanyaan tersebut menutup sesi diskusi kali ini. Acara selanjutnya akan dilakukan yaitu sesi penyerahan sertifikat. Untuk Mas Mirzam bisa maju ke depan sebagai simbolis penyerahan juga. Gimana nih konsepnya? Mas Ari ini mewakili Prodi, Yagi dan juga Spolitego. Saya terima kasih Mas ya atas hadirannya secara online berbagi tentang problem apa yang muncul berkaitan dengan batuan vulkanik. Mudah-mudahan juga menarik para mahasiswa kami di sini supaya nanti mau meneliti kemudian mengkaji lebih jauh. Demikian sangat bermanfaat. Dan ini ada sedikit dari kami yang akan saya sampaikan juga fisiknya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Mas Ari, mudah-mudahan berkenan. Ya. Sama-sama Pak Mirzam, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Mungkin sesi penyerahan sertifikat ini mengakhiri semat kali ini. Selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi bersama. Sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu. Setiap pertemuan pasti akan perpisahan. Begitu pula dengan acara sore ini. Karena sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Kami sangat berterima kasih kepada Mas Ari, juga Mas Mirzam untuk pematerian yang telah disampaikan karena ilmu dan wawasannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para hadirin yang telah menghadiri semat hari ini. Mungkin saya selaku moderator izin pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirzam, teman-teman mohon pamit ya. Izin dokumentasi dulu. Foto dulu Mas. Oke. Ya. Dikasih itu di satu aja ini. Di depan. Ini buat satu aja. Oh boleh. Ayo foto sama. Sebelum Mas Ari melarikan diri. Ayo maju foto. Iya, saya aja kameranya. Ada yang ambil dokumentasi ya? Ini yang ambil. Oh ini. Ayo. Udah Mas Ari ya? Ayo. Jadi nggak beda. Duduk bawa. Nah, bisa ngomong. Ini ganti besar kayaknya. Satu, dua, tiga. Oke. Siap, makasih semuanya ya. Mas, makasih. Pamit ya. Siap. Makasih. Ari, makasih ya. Sama-sama. Mas Ari nih. Ini link lisensi kalian? Cek kondisi untuk yang offline bisa ngisi link presensinya pakai link ini. Makasih. Terima kasih semuanya. Sorry Pak. Sorry.